Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Tristia Kunenuri mewakili dari tim 12 akan menjelaskan mengenai indeks diversitas pada mata kuliah ekologi tumbuhan. Nah, dari tim 12 sendiri beranggotakan Ajeng, ada Dwiria, Inayatus, Latifah, Rina, dan saya sendiri Tristia Kunenuri. Nah, sebelumnya adalah apa sih pengertian dari indeks diversitas? Jadi, indeks keanekaragaman diversitas atau disimbolkan dengan H aksen atau H apostrof dapat diartikan sebagai suatu penggambaran secara sistematis mengenai struktur suatu komunitas dan dapat memudahkan proses analisis informasi-informasi mengenai macam dan jumlah spesies. Dan jadi nilai keanekaragaman dapat diketahui dengan menggunakan tiga macam indeks, yaitu indeks dari Shannon-Wiener, indeks Margalef, dan indeks evenness. Nah, yang pertama adalah indeks Shannon-Wiener. Nah, jadi indeks Shannon-Wiener atau yang disampulkan dengan H aksen itu dapat digunakan untuk mencirikan hubungan kelompok genus dalam komunitas. Jadi indeks keanekaragaman yang digunakan adalah indeks Shannon-Wiener yang memiliki formula seperti yang ditampilkan ini. Untuk deskripsi penjelasan apa itu makna dari simbol N, simbol itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jadi inti dari indeks Shannon-Wiener digunakan untuk mengetahui keanekaragaman yang ada. Nah, selanjutnya adalah indeks Margalef. Nilai indeks Margalef akan semakin besar seiring dengan semakin luasnya plot yang digunakan. Dan semakin tinggi keanekaragaman yang ditunjukkan, maka semakin besar pula nilai kekayaan jenisnya. Dan persamaan indeks Margalef yang digunakan adalah seperti yang ditampilkan tersebut. Untuk penjelasan cara penggunanya akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi kemudian untuk inti dari indeks Margalef adalah mengenai kekayaan jenisnya. Kalau milik Shannon-Wiener mengenai keanekaragaman yang ada pada jenisnya, untuk Margalef membahas mengenai kekayaan dari jenisnya tersebut. Nah, selanjutnya adalah indeks evenness atau indeks kemerataan, disimbolkan dengan huruf E. Nah, ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan komunitas yang digunakan untuk menggunakan indeks kemerataan ini, yaitu untuk mengetahui ukuran kesamaan jumlah individu pada tiap-tiap spesies dalam suatu komunitas. Untuk rumus indeks kemerataan diperoleh oleh yang ditampilkan di slide ini. Nah, kemudian apa sih tujuan dari mengetahui indeks diversitas? Jadi yang pertama adalah untuk menganalisis keanekaragaman spesies tumbuhan dalam suatu wilayah tertentu. Tentunya dengan mengetahui tiga jenis indeks tadi, yaitu Shannon-Wiener, indeks Margalef, dan indeks evenness. Nah, untuk tujuan yang kedua adalah menghitung indeks diversitas atau keanekaragaman yang meliputi tiga indeks tersebut. Nah, untuk menghitung ini akan kita gunakan nanti dalam praktikum untuk mengolah data yang kita dapat dari LCC nantinya. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari menggunakan indeks Shannon-Wiener. Jadi indeks Shannon-Wiener tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya ukuran sampel. Jadi maksudnya karena di indeks ini kita mencari keanekaragaman, jadi tidak dibatasi oleh jumlah sampel yang dapat, tapi akan lebih tercermin dari jumlah jenis spesiesnya. Jadi bukan ukuran sampel dalam satu spesies, tapi lebih ke banyak spesiesnya, jenis-jenis spesies, bukan satu ukuran yang besar pada satu spesies. Manfaat berikutnya juga pada penerapan indeks mengarah pada sejumlah informasi data keanekaragaman spesies yang akan sangat berguna untuk memberikan informasi kepada khalayak luas. Nah, jadi untuk mengetahui apakah sebuah wilayah itu memiliki keanekaragaman tumbuhan sangat besar atau sedikit. Nah, itu untuk indeks Shannon-Wiener. Nah, berikutnya adalah menurut kegunaannya indeks diversitas terbagi menjadi tiga. Seperti yang tadi inilah rangkumannya. Jadi indeks Shannon-Wiener digunakan untuk menganalisis keanekaragaman spesies, indeks Margalef digunakan untuk menganalisis kekayaan spesies, indeks evenness digunakan untuk mengukur derajat kemerataan kemeliharaan individu spesies. Nah, berikutnya adalah cara kerja dari penggunaannya. Nah, jadi sebelumnya yang pertama adalah kita harus memilih area yang cukup untuk merepresentasikan wilayah yang akan diamati keanekaragamannya. Jadi kita mengambil wilayah yang sekiranya bisa menjadi sampel untuk merepresentasi seluruh cakupan wilayah yang akan kita amati. Dan yang kedua adalah menghitung jumlah plot dan ukuran plot yang akan digunakan. Nah, ini akan bergantung pada subjek apa yang kita teliti. Misalnya apakah semak ataukah pohon-pohonan. Nah, itu tentunya akan berbeda pada ukuran dan jumlah plot. Kemudian yang ketiga adalah memasang plot di area yang dipilih. Yang keempat adalah menghitung jumlah masing-masing spesies yang ada dalam plot. Nah, untuk ini kita bisa mengacu pada cara metodologi LCC yang sudah dijelaskan pada video lainnya oleh teman kita. Dan yang kelima adalah mencatat nama spesies dan jumlahnya pada tabel pengamatan. Dan yang keenam, menghitung indeks diversitas atau keanekaragaman. Mengikuti tiga indeks tadi menggunakan aplikasi PAS. Nah, jadi selain kita menggunakan rumus secara manual yang dituliskan di awal formula-formulanya, akan lebih mudah kita tinggal menginputnya kepada aplikasi PAS, data-data dalam bentuk tabel Excel nanti,
Nah, langsung kita olah, hasilnya akan muncul. Jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu di tiap plot. Dan hasilnya akan langsung muncul begitu ketika kita olah dengan pas. Nah, ini dia penjelasan dari formula-formulanya tadi. Yang pertama adalah indeks Shannon winner. Nah, di sini adalah formulanya dengan H aksen sebagai simbol dari indeks Shannon winner. Kemudian S adalah jumlah spesies yang ditemukan. Dan PI adalah perbandingan proporsi ke I. NI adalah jumlah individu spesies ke I. Dan N besar adalah jumlah total individu. Nah, berikutnya ini adalah rumus atau formula dari indeks kekayaan jenis atau indeks Margalef. Keterangannya adalah DMG itu merupakan penyimbolan dari indeks Margalef. Kemudian S besar adalah jumlah spesies yang ditemukan, dan N besar adalah jumlah total individu. Berikutnya adalah indeks kemerataan atau evenness. Nah, ini adalah E sebagai simbol dari indeks evenness sendiri. Kemudian H aksen itu bukan indeks Shannon winner. Jadi kita menggunakan indeks Shannon winner untuk mencari indeks evenness-nya. Dan S adalah jumlah spesies yang ditemukan. Nah, sekarang untuk tabulasi data. Nah, ini adalah tabulasi data LCC. Seperti mungkin yang sudah dijelaskan di metodologi LCC oleh teman kita. Jadi yang perlu cantumkan paling utama adalah nama spesies, kemudian jumlah individu pada setiap plot yang berbeda. Kemudian adalah total perhitungan individu-individu tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh tabulasi data di penelitian yang telah terbit. Nah, tabulasi data kita hanya akan melakukan perbandingan pada tiap plot penelitian. Nah, itu hanya yang akan kita lakukan pada praktikum kita. Jadi kita akan membedakan tiap-tiap plot yang berbeda. Namun pada dasarnya, metode ini juga dapat dilakukan untuk analisis beragam tingkat vegetasi dan topik lainnya. Jadi tidak terbatas hanya pada jumlah individu ataupun jenis. Nah, di sini ditampilkan untuk mengidentifikasi tingkat keanekaragaman vegetasi pada bermacam-macam tingkat pertumbuhan. Ada tingkat semai, ada tingkat pocong, ada tingkat tiang, dan pohon. Selanjutnya juga data mengenai indeks diversitas. Nah, ini adalah tabulasi hasil perhitungan nilai-nilainya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi PAS tadi, sudah langsung otomatis masuk setiap nilainya dalam setiap jenis setiap plotnya. Namun jika kita ingin menggunakan cara manual atau menghitung manual dengan formula-formula tadi, kita dapat memasukkannya ke dalam tabel seperti ini. Nah, selanjutnya adalah analisis data. Nah, Shannon Winner mendefinisikan besar indeks keanekaragaman jenis sebagai berikut. Nah, ini adalah oleh Fahrul pada tahun 2007. Dia menginterpretasi hasil nilai penghitungan Shannon Winner. Jadi untuk nilai indeks yang di bawah 1 itu menunjukkan keanekaragaman yang rendah. Untuk nilai indeks antara 1 sampai dengan 3 itu menunjukkan keanekaragaman sedang, sementara untuk nilai indeks di atas 3 itu menunjukkan indeks keanekaragaman spesies yang melimpah atau tinggi. Nah, kemudian juga menurut Eko Effendi, keanekaragaman rendah itu diinterpretasi sebagai wilayah vegetasi yang miskin atau produktivitasnya sangat rendah, sebagai indikasi adanya tekanan ekologis yang berat dan ekosistemnya belum stabil. Sementara untuk keanekaragaman sedang diinterpretasi sebagai produktivitas vegetasinya sudah cukup tinggi, kondisi ekosistemnya cukup seimbang, dan tekanan ekologisnya sedang. Dan kemudian untuk keanekaragaman yang tinggi, itu memiliki stabilitas ekosistem yang sudah mantap dan stabil, serta produktivitasnya tinggi. Nah, selanjutnya ini adalah untuk menginterpretasi dari hasil perhitungan indeks evenness. Jadi untuk nilai 0 itu menunjukkan tingkat kemerataan yang sangat tidak merata, sementara jika nilainya mendekati 1, maka hampir seluruh spesies yang ada memiliki kelimpahan yang sama. Nah, itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu di bawah 0,4 sebagai populasi kecil, antara 0,4 sampai dengan 0,6 itu memiliki keseragaman populasi sedang, dan di atas 0,6 keseragaman populasi yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah mengenai indeks kekayaan jenis atau indeks Margalef. Di indeks ini semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin tinggi pula kekayaan jenis spesies yang ada pada wilayah tersebut. Dan ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kekayaan spesies rendah di bawah 2,5, antara 2,5 sampai 4 kekayaan spesies sedang, dan di atas 4 adalah kekayaan spesies tinggi. Jadi hasil perhitungan nilai indeks itu tidak sampai puluhan, hanya berkisar antara 1 sampai dengan 4 sampai 6, jadi tidak sampai angka-angka puluhan. Nah, berikutnya ini adalah analisisnya, cara menganalisis. Jadi penyampaian data indeks yang kita dapat dalam praktikum untuk kita akan diolah dengan membandingkan hasil perhitungan tiap plot yang berbeda. Nah, namun dalam penelitian kita juga dapat menampilkan, ini sebuah contohnya, dengan variabel-variabel lain untuk ditarik sebuah kesimpulan saling keterkaitan antara indeks-indeks yang kita dapat dengan variabel lain. Nah, misalnya dalam terbitan jurnal penelitian ini adalah dikaitkan dengan ketinggian. Jadi apakah indeks-indeks yang kita dapat itu berpengaruh juga dengan ketinggian lokasi vegetasi yang diambil. Nah, pada slide berikutnya ini mengenai pedoman atau acuan kesimpulan data. Ini adalah rangkuman-rangkuman dari
bagaimana kita menginterpretasi tadi. Jadi yang kiri ini ada penjelasan klasifikasi nilai indeks jadi antara 1 sampai 3, 0 sampai lebih dari 3. Jadi semakin besar nilai H aksen menunjukkan semakin tinggi kekayaan jenis. Ini untuk Shannon-Wiener. Ini untuk nilai kekayaan jenis Margalef. Ini juga rangkumannya tadi. Semakin luas peta contoh yang kita gunakan, maka nilai indeks Margalef akan semakin besar juga. Jadi kan itu secara bergaris lurus ya. Ketika wilayahnya semakin besar, maka kekayaan di dalamnya juga semakin besar. Nah, ini adalah rangkuman untuk indeks evenness. 3 golongan, kecil, sedang, dan tinggi. Nah, jadi sekarang masuk kesimpulan. Jadi indeks keanekaragaman spesies merupakan indeks yang menyatakan struktur komunitas dan kestabilan ekosistem. Semakin baik indeks keanekaragaman spesies, maka suatu ekosistem semakin stabil. Indeks keanekaragaman ini bisa menggunakan 3 indeks yang kita jelaskan tadi, yakni Shannon-Wiener, indeks Margalef, dan indeks evenness. Kemudian yang kedua adalah analisis keanekaragaman hayati pada akhirnya digunakan untuk membuat ekosistem yang ideal dan stabil. Kestabilan ekosistem ditandai dengan adanya kekayaan spesies, keragaman spesies, dan kemerataan spesies dengan ekosistem yang baik. Kesebagian ekosistem ini akan memberikan manfaat jasa lingkungan yang sangat berharga bagi manusia.